Halo dan selamat datang di Jasa Trek Podcast yang ngobrolin hal-hal terbaru tentang bidang bioscience, biotek dan teman-temannya. Ya, seputaran itu. Seputaran itulah teknologi terbaru. Nah, episode kali ini kita akan ngobrolin soal mungkin ada kaitannya dengan mirror lah. Dikit lah, nabrak dikit. Ya, lah. dikit. Kita Ini, pernah bahas ini dulu. Ya belum sampai kehidupan molekul aja. Mirror image structure molekul. Mirror molekul. Jadi ini jurnalnya di Cell Biomaterial Mei 2025. Synthetic peptide target cell specific G protein coupled receptor ML dulu lah itulah pokoknya. Capek aku. Baik, di sini dia ini menggunakan peptida ya. Ya, peptida. Yang beberapa asam aminonya itu apa seluruh peptida? Enggak, beberapa asam aminonya. Sebenarnya kan itu DJK5 kan itu. Sebenarnya sintetik juga itu. Ya, ininya. Yang peptide-nya itu. Iya, peptide-nya. Peptide-nya udah protein kan itu berarti. Harusnya. Berapa sih molekulnya? Enggak tahu, belum proteinnya 12 sampai 15. Ya, 50 protein. Oh ya. Berarti masih peptide aja. Peptide. Sintetik, terus ini dimodifikasi lagi dengan penambahan asam amino yang disubstitusi itu asam aminonya jadi ada asam amino yang mirror. Iya. Mirror structure. Di situ. Itu ada beberapa kan itu yang dianalogkan. Iya, ada 10 kalau nggak salah itu. 10 model terus diujikan dari setiap mirror. Diujikan ke tikus untuk menanganin infeksi dari patogen resisten anti mikrobi. Ini Streptococcus ya? Streptococcus aureus. Penyakit kulit ini biasanya. Ya, ininya juga kan mast cell. Mast cell Chinese hamster ovary buat pengujian CHU. Ya itu. Ya sebenarnya kalau backgroundnya kan lebih kayak di minggu lalu juga disinggung ini kan lebih ke multi drug resistant. Ya itu adalah masalah global yang kita hadapi saat ini. Memang susah. Iya. Masalah kekebalannya itu emang ribet banget. Kebal hukum lah, kebal antibiotik lah. Ya, agak berat. Cuma secara sifat senyawa kan si DJK5 itu sudah punya properties antibiotik kan. Gitu. Cuma lucunya di sini beberapa modifikasi malah menghilangkan properties si antibiotiknya itu yang dianalogkan itu. Tapi ya tetap dia secara keseluruhan sih dia tetap bahkan membunuh ya. Ya membunuh. Ada yang direct mekanisme, ada yang indirect. Kalau yang tidak. Streptococcus aureus, dan dia itu juga membantu ngedirectin si imun sel, sel darah putih yang makan si bakteri itu ke targetnya, membantu perekrutan itu kan. Karena ternyata kan si molekul si DJK5-nya ini memang cukup match sama si reseptor MP apa itu tadi kan. Iya, itu. MRGPRB2. Yang itu ngirimin signal ke sel mas kan itu kan. Di situ. Ya itu. Lucu sih itu. Cuman ya balik lagi. Selalu karena ini sintetik pasti urusannya sama
etik dan Etik. regulasi. Sinetik gitu. Masalahnya sebenarnya kalau problemnya udah kita sempat singgung di Mirror Life kemarin ya. Karena misalkan ini benar-benar molekul yang tidak dikenali tubuh kan bahkan di penelitian ini pun di-mention mekanisme kerjanya itu belum dipahami. Iya. Nggak dipahami bahkan oleh penelitinya sendiri. Maksudnya mungkin yang direct mekanisme yang teramati itu ada beberapa, cuma yang nggak teramati itu masih belum benar-benar dipahami dari sintetik peptide ini. Karena mirror. Karena mirror. Tidak umum ada di kehidupan. Jadi ini kan ya itu bisa bypass si protease juga kan? Iya. Karena sifat itunya. Ya itu karena dia nge-bypass itu. Iya. Karena nggak kenal ini barang apa baru ya. Masalahnya kekebalannya jadi bisa bypass gitu. Iya, sampai si streptonya juga nggak kenal kan di situ. Habis lah. Ya itu kalau problematikanya muncul lagi ketika si streptonya akhirnya kenal gitu nantinya. Nah iya itu lebih pusing lagi tuh. Nggak cuman kenal, dia menyalahgunakan itu. Iya. Nah itu lebih punyang lagi. Nanti toksinya jadi mirror juga. Lihat sih itu kucing gitu. Gitu. Maksudnya ya implikasinya masih belum dipahami benar-benar walaupun potensinya cukup besar. Apalagi untuk menjadi jawaban untuk masalah yang antimikrobial resisten ini. Iya. Gila. Tapi cukup kocak sih sebenarnya kalau ngomongin mirror image, anggaplah ini mirror peptide lah ya. Iya. Cukup kocaknya tuh karena ya di satu sisi ini tuh oke, kayaknya potensial banget, tapi di satu sisi kan kita nggak tahu sisi gelapnya ini belum ini. Ya sama kayak penelitian yang baru pertama kali didiscover. Jadi kan kayak AI lah, sebenarnya kan panjang gitu. Iya. Ya buntutnya bisa panjang. Dan ini juga pernah di forum ilmuwan itu juga pick up kan masalah sintetik mirror, live mirror image dari molekul ini kan pernah cukup heboh. Iya. Tapi di sini nggak heboh. Di sini bahkan nggak aware, bukan nggak heboh lah. Iya. Itulah. Ya itu kan kalau di sini kan potensinya cukup bagus. Ya, sebenarnya ya itu mulai dari aktivasi, inaktivasi gitu kan. Cuma changing satu ini kan. Satu amino acid saja di situ. Gimana ya itu? Iya kan, cuma satu amino acid diganti jadi nggak dikenali sama siapa. Ya karena pasti beda. Iya, sifatnya beda jadi. Sifatnya beda. Nah, kayaknya ngaruh juga ke structure nggak sih? Iya. Structure peptide-nya pasti ngaruh. Kan dia ya jelas ngaruh kan, dari hidrofobisitas juga ganti kan, itu geser semua. Gimana itu sih, aku masih ya karena memang belum banyak, aku juga belum banyak baca soal peptide yang dimodifikasi jadi mirror kayak gini. Sebenarnya fungsionalitas dari peptide-nya itu sendiri itu tuh sama apa enggak? Misalnya terhadap reseptor tertentu kayak gitu sama, atau jadinya nggak dikenalin tapi tetap ngeindustri itu. Ya kalau yang di sini kan malah dia tetap nempel ke reseptor MRP, MP. Iya, maksudnya kan? Apakah semuanya kayak gitu, apakah beda? Karena kan berubah itu kan berubah sifat gitu. Iya. Kalau di sini ya, yang di jurnal ini malah semuanya nge-indus. Kan yang beda malah si
sifatnya ke bakterinya. Oh ya. Jadi yang punya aktif itu yang yaitu ada yang punya direct mechanism dia memang membunuh si bakterinya, ada yang dia nggak aktif, nggak membunuh langsung si bakterinya, tapi mengindus si sel mas itu tadi di situ walaupun dia nggak aktif. Kalau yang aktif tetap punya karakteristik mengindus si sel mas di situ. Itu sih walaupun gonta ganti. Itu cukup lucu. Soalnya kayak misalnya taruhlah kayak kayak gula gitu kali ya, gula gitu. Aku tuh mikirnya dia tetap ngeindus insulin tapi nggak bisa dipakai gitu si gulanya, bisa jadi kan ya gitu. Iya. Soalnya sih ya itu belum sampai taraf seperti itu kan ini nggak ada konversi dari si peptide ini ke produk apa kan, cuma sebagai peptide aja tetap di situ nggak disintesis jadi cuma signaling doang. Iya cuma signaling aja kalau yang di situ, jadi belum bisa diuji sampai ke situ. Ya untuk terapeutik sih oke. Yaitu kalau berkembang sampai ke enzimatik baru mungkin kelihatan fungsinya berubah apa enggak gitu kan. Itu sih penasaran dari riset mirror apa molekul mirror image molekul ini, penasarannya di situ sih. Soalnya ya untuk mengakses ke situ juga nggak ada aksesnya aku. Aku juga enggak. Gimana caranya? Mau ngajuin riset itu juga siapa yang paham gitu. Itu makanya. Ini buat apa juga. Nggak ada aksesnya. Circle juga nggak pernah ada yang sharing soal itu, jadinya kayak jadi penasaran aja. Cuman bisa ngikutin dari jurnal-jurnal yang ada aja. Iya. Ya kalau ada kesempatan nanti lah. Cukup menarik sebenarnya si mirror. Nah, kalau kita pakai ini pipeline predicting asam amino kayak AlphaFold dan segala macam itu sudah bisa memprediksi kalau asam aminonya kita bikin mirror. Nggak tahu sih, belum pernah nyoba juga itu. Kayaknya itu PR kita deh. Iya, cobalah nanti kalau dibikin mirror ya. Baru pakai. Karena kalau masalah etik masih sulit, kan kita bisa secara in silico. Iya. Harusnya sih bisa kalau dari strukturnya. Dari strukturnya harusnya bisa. Struktur ligand sama si reseptor juga kan. Cuma kalau misalkan dari per molekul itu mungkin bisa. Cuma pas di generate jadi 3D structure itu mungkin nggak tahu di situ. Mungkin nggak begitu kedetek. Mungkin nggak begitu kedetek. Kalau dari ligand gitu di protein itu mungkin bisa. Cuma kalau itu membentuk struktur 3 dimensi protein itu nggak tahu. Tapi bisa kita bandingin sama protein awalnya. Iya bisa. Berubah apa enggak gitu. Pasti dari structure mirror itu pasti ada perubahan sedikit tekukan apa segala macamnya, pasti ada perubahan sedikit. Iya. Yang bakal ngaruh ke yang itu kayak Van der Waals segala macamnya. Iya. Ikatan antaranya pasti agak cukup berubah. Terutama kalau itu terjadinya di sisi bagian aktifnya ya. Aktif site-nya. Itu malah kalau dari aku sih ini malah yang lucunya kalau kita bisa ngediscover jangan-jangan mulai ada bagian kehidupan kita yang ke arah mirror itu juga. Memungkinkan nggak itu? Memungkinkan sih. Iya kan? Memungkinkan. Ada kemungkinan itu juga. Maksudnya ya itu cuma antara kita baru ketemu atau memang sebenarnya sudah ada tapi nggak dites. Iya. Itu kan dari kemarin kan risetnya kan seperti itu masih udah ada belum discover emang benar-benar baru ketemu gitu kayak ini energi hitam. Iya, soalnya opsi ke situ kan sebenarnya ada dari dulu. Cuma masalahnya kan lebih ke efisiensi kemarin tuh yang sempat kita bahas di Mirror Lab itu. Cuma opsinya ada gitu dan memungkinkan kan itu sebenarnya. Tapi kenapa dipilihnya cuma model itu? Iya.
Soalnya ya masalah pilihan itu tadi in the end kan. Multiverse dong. Bisa jadi. Satu mirrorless semua jadi nggak kelihatan. Ya kan? Multiverse. Jadi tembus soalnya nggak ada gayanya. Oh ya itu lucu sih. Soal mirror life ini ya kita nantikan aja lah ini riset-riset update terbaru soal perkembangan mirror image molecule atau mirror life related research ini. Iya, ya itu kalau misalkan kita nggak bisa akses ke situ, sebenarnya kalau misalkan kita explore lebih dalam di substance di sini sendiri gitu, dengan eksplorasi yang cukup luas itu ada kemungkinan bisa menemukan ke arah situ juga. Ya, banyak lah itu. Iya. Ya mungkin sekian Jasa Training podcast episode kali ini. Kita sudah banyak berbincang-bincang yang bahasannya malah cukup menjauh. Tapi ya ini cukup menarik, biasanya cukup menarik, dan mungkin kalau ada teman-teman yang mendalami masalah riset di bidang mirror life related ini, bisa lah discuss di kolom komentar, soalnya kita juga pengen tahu ya. Tapi ya itu kalau di sini jangankan mirrorless, si protein sintetik aja di sini masih. Ya maksudku kan ya kan researcher Indo kan nggak cuma di sini berkarir, ada di mana. Kecuali di Amerika kan lagi disuruh pulang. Diusir semua. Oke lah. Sampai jumpa di Jasa Training berikutnya. Saya Punta. Dan saya Miftah. Bye. Bye.